Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Dari hamba Allah di Surabaya. Silakan salawatnya Ibu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Silakan langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semoga guru besar Buya ya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya Rabbal. Buya, anak ada beberapa pertanyaan Buya. Boleh satu aja? Satu dipilih yang paling penting. Oh ya, begini Buya, anak kan sudah lama untuk berhijrah ya Buya, termasuk untuk meninggalkan riba dan sebagainya ya Buya ya. Bagaimanakah hukumnya jika apabila anak harus terpaksa mengambil riba tersebut sedangkan anak satu sudah berusaha dan kedua sudah berikhtiar Gimana? Buya? Anda harus bagaimana? Itu. Anda harus bagaimana? Yang pertama? Yang pertama itu kan anak sudah berusaha ya Bu ya, untuk tidak mengambil untuk tidak mengambil uang riba lah seperti itu ya Bu ya. Termasuk berusaha dan juga berdoa. Nah, seperti itu Bu ya. Tetapi jika anak sudah melakukan semua itu tetapi tidak ada jalan lain selain mengambil uang riba untuk membayar kontrakan rumah, bagaimanakah hukumnya dan bagaimana cara anak untuk menebus kesalahan anak karena harus berulang lagi kepada uang riba tersebut, tetapi sebenarnya anak sungguh berat Bu ya mengambil uang riba tersebut, begitu Bu ya. Mohon petunjuknya Bu ya. Syukron, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beliau sudah punya niat untuk hijrah, meninggalkan riba. Yang mahal itu kan niatnya. Kemudian beliaunya sudah berusaha. Tapi sepanjang perjalanan kita menuju Allah ada yang menguntit kita. Namanya syaitan, ingin menyelewengkan kita. Sehingga padahal kita sudah kencang niat dibelokkan lagi oleh syaitan. Maka waspada. La'aqaudanna lahum siratal mustaqim. Setan akan selalu ngintai kita itu, bahkan di saat kita ingin di jalan yang lurus pun nongkrongin setan di jalan kita. Maka yang sudah punya niat hijrah, syukuri niat itu. Agar niat itu semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Lalu kita wujudkan dengan usaha. Sudah berusaha. Kemudian setelah itu sudah berusaha, akhirnya mau terjerumus lagi dalam urusan kontrak rumah. Nah, itu pun mengambil dari duit riba lagi. Mungkin yang perlu kita cermati adalah masalah niat. Kalau niat menghindar dari riba itu anggap saja niat menghindar dari mikul api gitu saja. Kalau itu disadari itu api yang membakar, dia tidak akan mau mengambilnya. Kalau kita punya keyakinan benar bahasa itu api yang membakar itu. Murka Allah karena api yang membakar. Anda akan pikul api? Tidak akan. Kemudian yang kedua, agar Anda mudah untuk menghindar itu semuanya, yang perlu dirombak dan dirubah adalah gaya hidup. Karena dulu waktu masih berkecimpung dengan riba, mungkin gaya hidupnya gaya hidup orang tertentu kelas. Sehingga kelanjutannya rumah pun masih kosnya besar, biayanya besar. Semuanya gaya hidup kemarin. Maka yang perlu dibenahi adalah gaya hidup. Daripada kita harus kontrak dengan semahal itu sampai kita melibatkan riba lagi, iman kita akan mengiring, saya akan pindah ke tempat rumah yang agak jauh, yang lebih murah tanpa harus mengambil riba. Jadi itu, biasanya kan yang membisikkan pada kita kan setan, namanya setan gengsi. Oh, kamu rumahnya dari rumah gedong kok jadi rumah kecil. Setan gengsi namanya, ada namanya setan gengsi, cari nanti setan gengsi. Jadi setan gengsi itu, jadi gengsi itu yang membahayakan sekali. Sehingga harus memaksakan dia harus pakai mobilnya akhirnya. Pertama pengen hijrah dari riba, menghindar riba, masuk lagi. Karena gaya hidup yang belum diberesi. Tapi kalau sudah orang yang dipandang Allah, hidup dimanapun, aku dilihat oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Dulu rumahku gede, sekarang jadi kecil. Tapi kecil yang diridhai oleh Allah. Di kota mahal, aku akan pindah ke desa, lebih nyaman. Jadi pola, gaya hidup yang perlu dirubah. Kemudian, kalau masuk urusan begitu, belum sampai darurat amat. Karena masih bisa kita mencari yang lebih murah. Bahkan mungkin kalau kita mencari, pinjaman juga ada pada akhirnya, rumah. Atau tinggal di pondok pesantren misalnya. Sebab yang nama riba sebisa mungkin harus kita hindari. Jangan banyak berasalan. Saya tahu bisa, ya ini kan darurat. Mau kemana lagi anak-anakmu? Lu anaknya 4 semua ngekos misalnya juga. Jarang pulang ke rumah. Kan begitu. Ibaratnya seperti itu. Kadang-kadang dalam menggoda tuh setan tuh pandai sekali. Jadi berarti Anda sudah dibisiki lagi oleh setan. Jangan didengar itu semuanya. Yang perlu Anda rubah adalah gaya hidup Anda. Sebab mungkin selama ini gaya hidup Anda dengan gaya mewah.
Anda kurangi 50% atau 25% atau tinggal 25%. Artinya apa? Insya Allah dengan kesederhanaan yang Anda jalani, Anda terhindar dari riba, Anda akan menemukan keterangan batin. Dan setelah itu Allah akan angkat Anda. Setelah itu akan lebih besar dari di saat sebelum Anda hijrah. Seperti itu. Besar yang sesungguhnya di hadapan Allah juga. Jadi siapapun yang hijrah, berusahalah semaksimal mungkin. Memang itu perlu proses. Kalau memang belum bisa sempurna hari ini, tahun depan. Tapi ingat, berusahalah untuk selalu sempurna. Berusahalah untuk selalu menuju kesempurnaan. Kalau sempurna dalam hijrah nggak ada. Tentu masih ada sisa-sisa kekurangan-kekurangan itu. Tapi tidak boleh, masih ada kemungkinan kita untuk menghindar kok bisa masuk lagi. Misalnya tadi, rumah. Mungkin bisa meminjam rumah atau cari rumah tanpa kita harus pinjam uang lagi ke dunia riba. Selagi masih bisa, kalau selagi masih bisa, kok kita masih mengambil riba, berarti tergores atau ternodai tobat kita. Tapi insya Allah sudah ada tobat. Karena Anda sudah banyak menghindar 1, 2, 3, 4. Anggap saja gini, 10 riba yang selama ini Anda jalani. Lalu Anda tobat. Anda sudah bisa menghilangkan riba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinggal 1, 9. Masih lumayan. Tapi dengan 9, 1 yang Anda jalani, istighfar yang banyak berjanji. Nggak ada terusnya. Nggak ada batasnya. Terakhir nih kontrakan saya. Pokoknya kalau tidak mendesak saya tidak akan melakukan ini. Nah begitu. Sempurnakan. Jadi tidak langsung 10 itu belum tentu. Ada orang yang langsung 10, oke. Tapi ada yang hanya 1 dulu saya. Kelasnya begitu. Saya 2 dulu, 3 dulu. Ini dosa. Nangis terus tiap malam kepada Allah. Sampai 10. 10 riba ditinggalkan. Seperti itu. Semoga Allah mudahkan Anda. Memuliakan Anda. Melapangkan rezeki dengan yang halal. Mengampuni semuanya. Wallahu a'lam.